fokus dan khusyuk mendengarkan ceramah Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin Al-hadi ila siratihil mustaqim Dhil khuluqil adim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbi, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para asatidzah, para orang tua, para sesepuh, para ustadzah, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau, wabil khusus Ketua DKM Masjid Babus Salam, Bapak Ilyas, juga yang mewakili pemerintahan Haji Abdul Basir Amin MPDI, juga guru kita bersama Ustaz Daud Al-Bukhari. Kita doakan beliau-beliau Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, amin, sehatkan badannya, amin, dan insya Allah selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terlupa kita yang hadir pada tempat yang mulia ini di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala pun mudah-mudahan pulangnya kita dari tempat ini menjadikan satu sebab Allah berkahi kehidupan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, kita mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pada tempat yang mulia, Bu, sehat. Tolong ibu-ibu anaknya diikat-ikat dulu. Keberuntungan yang mulia pada malam yang mulia ini kita mengungkapkan rasa gembira kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dalam ayat yang mulia ini mengungkapkan rasa nikmat, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah katakan bersyukurlah kalian atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya nikmat yang diberikan oleh Allah ini sangat banyak. Tidak ada satu manusia yang bisa menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya sama ibu-ibu, Bu, nikmat mana yang besar? Nikmat Islam atau nikmat iman? Nikmat Islam atau nikmat iman? Nikmat iman. Berarti Islam kan nikmat, Pak. Bu, disuruh Pak, jangan kalah, Bu. Pak,
Artinya kalau saya tanyakan bagi bapak-bapak, nikmat apa yang besar? Nikmat iman atau nikmat Islam? Nikmat atau iman atau Islam? Berarti nikmat sehat nggak nikmat? Jadi yang betul yang mana? Iman, Islam atau sehat? Semuanya. Hah? Tiga-tiganya? Masya Allah. Artinya kata Ustaz Daud tiga-tiganya. Kira-kira jawabannya betul atau salah? Jawabannya betul atau salah? Kita anggap betul daripada saya nggak diundang lagi. Artinya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Jawabannya semuanya adalah harus patut kita syukuri. Tapi sebenarnya ada nikmat yang lebih besar daripada itu. Ada nikmat yang lebih besar daripada hal tersebut. Apa nikmat yang paling besar? Apa nikmat yang paling agung yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita umat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak lain dan tidak bukan, nikmat tersebut adalah yang malam ini kita rayakan maulidnya, yang malam ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjid Babus Salam ini. Jadi apa nikmat yang terbesar? Apa hadiah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berikan kepada umat manusia di dunia dan di akhirat? Tidak lain dan tidak bukan, Allah lahirkan buat kita, Allah utuskan buat kita Nabi yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad. Salatullah salamullah ala Muhammad Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habib. Semuanya. Salatullah salamullah ala Muhammad Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nabi adalah nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka patut bagi kita umat Islam mengungkapkan rasa tasyakkur. Kenapa ulama kita bikin maulid, perayaan seperti ini? Tidak lain dan tidak bukan ungkapan rasa tasyakkur, bersyukur. Tasyakkur itu maknanya belajar bersyukur, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah lahirkan buat kita Nabi yang sangat mulia, Nabi yang sangat agung, Nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarak alaihi wa ala alihi. Makanya Imam Busiri sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat. Assalamualaikum. Bu, ini kayak TK rame bener. Bu, Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat. Kalian ini diutus oleh Allah, artinya umat sebaik-baik umat. Allah katakan kita ini dipuji. Saya katakan lagi, saya ulangi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sebaik-baik banyak dosa atau banyak pahala? Banyak dosa atau banyak pahala? Semuanya. Pak, ibu-ibu tadi jawabnya banyak dosa. Nggak tahu kalau bapak-bapak. Pak, kok takut sih? Banyak dosa atau banyak pahala? Dosa.
Jadi ada yang jawab pahala, ada yang jawab. Semuanya saya tanya, kita ini banyak dosa atau banyak pahala? Dosa. Yang jawab pahala, Masya Allah. Kata Sayyidina Umar Ibnul Khattab, bukan saya. Sayyidina Umar Ibnul Khattab mengatakan, man qala ana fil khair wa huwa fajir. Kata Sayyidina Umar, man qala ana fil jannah wa huwa finnar. Kata Sayyidina Umar Ibnul Khattab, orang yang ngaku-ngaku banyak pahalanya dianya ada di neraka. Apa yang bilang banyak pahala tadi? Oh, ibu-ibu yang ngaku banyak dosa berarti juga di neraka. Artinya, jadi kita ini banyak dosa atau banyak pahala? Ini jujur, ya. Nabi mengatakan sedikit-dikitnya siksaan orang yang suka bohong. Makanya saya katakan jawabnya harus jujur. Nabi bilang orang yang suka bohong minimal dibangkitkan mukanya dalam keadaan hangus. Dalam keadaan. Jadi kalau ibu-ibu sama bapak-bapak ketemu saya di akhirat agak sedikit hangus, berarti waktu acara di bangku salam. Jadi banyak dosa atau banyak pahala? Dosa atau pahala? Jadi orang yang banyak pahalanya insya Allah masuk, yang banyak dosa masuk. Tadi kan ibu-ibu dan bapak-bapak ngakunya banyak dosa, jadi di neraka atau di surga? Ini gak jujur namanya. Yang gak jujur, ini ada orang kan nih? Yang gak jujur, jadi di neraka atau di surga? Masih di surga juga. Cuman orang bagus salam doang hebat di Batam, yang banyak dosa masuk surga. Nah, apa hubungannya dengan perkataan atau pertanyaan yang saya katakan di Maulid? Maulid Nabi SAW. Kita mencintai Nabi, Allah puji kita. Allah katakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini sebaik-baik umat. Tapi kalau kita tanyakan, kalau boleh jujur, kita belum pantas mendapatkan pujian yang namanya sebaik-baik umat. Kita belum pantas mendapat pujian yang dikatakan sebaik-baik umat. Banyakan mana baca Quran atau buka WA? Baca Quran atau baca status? Yang gak jujur Pak? Banyakan mana baca Quran atau buka WA? Terus mau masuk surga gitu. Tapi kenapa kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka kita cari sebabnya. Kenapa kita dipuji oleh Allah padahal kita banyak dosa? Kita sering melanggar perintah Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada ulama-ulamanya. Sekelas Imam Busiri di dalam burdahnya, apa beliau katakan? Busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi. Lama da'allahu da'ina li ta'ati bi akramir rusli kunna akramal ummami. Kata Imam Busiri, beliau mengatakan, Pak, busyra lana, hai kalian umat Islam, kalian itu punya kabar gembira. Apa kata Imam Busiri? Busyra lana, hai ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi. Di dalam Islam, Ibu, ini berisik banget. Ntar saya ngambek pulang ini. Sampai dikatakan Imam Busiri, beliau mengatakan, busyra lana, hai kalian umat Islam, kalian punya kabar gembira. Apa kabar
gembira ini, innalana minal inayati ruknan ghairu munhadimi. Ternyata di dalam umat Islam ini ada pondasi ibu yang sangat kuat, pondasi yang sangat hebat, pondasi yang tidak akan pernah hancur dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pondasi ini? Sampai dikatakan lama da'allahu da'ina li ta'atihi, ketika Allah Subhanahu wa taala, pondasi yang sangat hebat ini, ketika Allah mengutus buat kita yang malam ini kita rayakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama da'allahu da'ina li ta'atihi, ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan buat kita, menghadiahkan buat kita, melahirkan buat kita. Tugasnya apa nih manusia yang mulia ini? Li ta'atihi, mengajak kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Nabi, mengajak kita sujud dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa beliau? Bi akramir rusli, beliaulah semulia-mulia Nabi, sehebat-hebat Nabi, pimpinan dunia dan akhirat, baginda Nabi besar Muhammad. Jadi kenapa tuh? Sebabnya kita mendapat gelar akramal umam, sebaik-baik umat, bukan gara-gara zikir kita. Kita mendapat gelar sebaik-baik umat bukan gara-gara zikir kita, bukan gara-gara tahajud kita. Orang yang banyak ibadah dari Nabi Allah Adam banyak, sampai dia ibadah ribuan tahun tapi tidak tergolong sebaik-baik umat. Umat Nabi pendek umurnya tapi tergolong sebaik-baik umat. Apa sebabnya? Kenapa umat Nabi itu mendapat gelar sebaik-baik umat, dipuji di dalam Al-Quran? Tidak lain dan tidak bukan karena kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Allah utuskan buat kita sebaik-baik Nabi, sehebat-hebat Nabi, baginda Nabi besar Muhammad. Baru kita dapat gelar akramal umam, sebaik-baik sebaik-baik Jadi kita sebab mendapat gelar sebaik-baik umat karena kita punya sebaik-baik Nabi Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kita Maulid Simtud Durar, beliau mengatakan makna gamarun mabada ghabat wala badagin. Umat Islam punya bulan, umat Islam punya bulan yang tidak akan pernah tenggelam. Mabada ghabat wala badagin. Ini bulan tidak pernah tenggelam, tidak pernah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahayanya terus sampai hari kiamat. Kita punya bulan ibu bukan seperti bulan yang ada di dunia ini. Bulannya tidak pernah tenggelam, terus mendapatkan sinar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata ulama, hina nad'i bihi sadi'an yujib, apabila kami sebutkan di tengah doa-doa kami nama bulan yang mulia ini, tidak ada doa kami yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapa maksudnya bulan purnama ini? Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan ma'ana Muhammadun, ma'ana Muhammadun, ma'ana Muhammadun. Kami bulan itu adalah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Betapa kita tidak beruntung. Beruntung atau tidak? Bu, beruntung atau tidak? Bu, cinta Nabi Muhammad? Cinta Nabi Muhammad? Bu, cinta Nabi Muhammad? Pak, belum ngopi nih semuanya. Cinta Nabi Muhammad? Nanti saya tanya lagi ya. Siap-siap. Bu. Ini sering saya ulang karena untuk memahamkan cinta sama Nabi itu rata-rata butuh tamfil, butuh contoh. Ibu cinta sama Nabi Muhammad? Jawab yang jujur ya. Kalau nggak jujur tadi
cinta mana, sama Nabi atau suami? Saya suruh jawab, bukan ketawa itu. Cinta mana, Nabi atau suami? Oh, Nabi atau suami? Kalau omongan saya sudah hafal. Nabi atau suami? Jangan berubah ya, Pak. Ini saya belain dulu nih. Jadi kan ini saya belain nih, Bu. Nabi bilang kalau boleh, tapi nggak boleh. Kalau boleh, seandainya manusia boleh sujud dengan manusia, niscaya pasti akan aku perintahkan seorang istri sujud sama suami, tapi nggak boleh. Paham? Karena begitu mulianya seorang suami di mata istri. Pak, udah dibelain mas, ya jangan. Bu, jadi Nabi atau suami? Ya, goyang. Nabi bilang kalau orang boleh sujud dengan orang, niscaya akan aku perintahkan seorang suami sujud dengan seorang istri sujud dengan, tapi nggak boleh. Begitu mulianya seorang suami. Jadi cinta mana ibu, Nabi atau suami? Berubah. Saya berikan satu cerita. Boleh cerita? Salawat dulu. Salatullah. Sahabat Nabi ini sangat cinta ibu sama Rasul. Pokoknya kalau ibu-ibu nggak bisa jawab, saya doain berangkat haji. Jangan ada yang jawab berarti ya. Bapak-bapak yang ngantuk, yang ember tembok, saya doain bisa ziarah Nabi. Ya, silakan tidur. Thauban sahabat Nabi, beliau ini sangat cinta dengan Rasul. Bu, siapa nama sahabatnya? Thauban ini sangat cinta kepada Rasul, hingga setiap hari dia ingin selalu memandang wajah Nabi. Bu, sahabat Jabir itu pernah lihat bulan purnama. Nabi pernah berdiri di bawah bulan purnama, dilihatin oleh Sayyidina Jabir mukanya Nabi, mukanya bulan purnama, muka Nabi, mukanya dilihat bulan purnama. Kata Sayyidina Jabir mengatakan, aku tidak pernah melihat wajah yang begitu indah, lebih daripada indahnya bulan purnama, kecuali wajahnya Rasulullah. Bu, coba sekali-sekali ibu taruh suaminya di bawah bulan purnama. Kalau Sayyidina Jabir bilang kan mandang Nabi, mandang bulan purnama, mandang Nabi, mandang ibu, taruh suaminya besok di bawah bulan purnama.
pandangin wajah suami bulan purnama, wajah suami bulan purnama. Antara ibu bingung nanti antara unek sama enak. Nah, Thauban ini sangat cinta sama Rasul, hingga ketika beliau sangat cinta sama Nabi, setiap hari pokoknya dia ingin selalu memandang wajah yang mulia baginda Nabi besar Muhammad. Selalu dia ingin memandang wajah Nabi, hingga suatu saat dia nggak ketemu Nabi, dia cari Rasul. Nabi dari kejauhan, yang penting senang hatinya walaupun lihat Nabi dari jauh. Saat itu, hari itu sudah lihat wajahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu cerita Sayyidatuna Aisyah ibu lagi jahit. Sering pasti dengan cerita ini. Sayyidatuna Aisyah lagi jahit, Nabi buka pintu, lilinnya mati kena angin, ditutup sama Rasulullah. Lilin yang mati itu terkalahkan dengan lampu sinar cahayanya wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu lihat cari jarum, langsung ketemu jarumnya. Dengan sinar cahaya wajahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Jadi Thauban hingga suatu saat hingga suatu saat Thauban ketemu Nabi. Ini jawaban antara Nabi sama suami ya. Makanya kalau salah ya dibelah. Maka Thauban ketemu sama Rasul. Thauban ngomong sama Nabi, wahai Rasul, aku akan meninggal, engkau akan meninggal. Akan tetapi karena Thauban cinta sama Nabi, selalu pengen ketemu. Dia pengennya bukan hanya di dunia, di akhirat pengen selalu ketemu Nabi. Pasti surgamu yang paling tinggi. Kalaupun aku masuk surga, surgaku yang paling. Khawatir Thauban, khawatir tidak bisa ketemu sama Nabi. Nabi diam, Nabi gak jawab. Thauban sampai bilang, wahai Rasul, aku cinta kepadamu. Di jawabannya ibu, wahai Rasul, aku cinta kepadamu melebihi diriku. Ini kata Thauban, melebihi diriku, keluargaku, sanak saudaraku, bahkan kata Thauban melebihi daripada dunia beserta isinya. Saat itu ibu, Assalamualaikum, masih hidup? Kalaupun tidak boleh cinta lebih sama Nabi, saat itu pasti dijawab oleh Rasul. Nabi saat itu bisa saja menjawab, wahai Thauban, sholat saja. Kan orang sekarang langsung saja sama Allah. Betul ya? Orang sekarang pintar-pintar. Itu langsung saja sama Allah. Al-Quran, Al-Quran. Semua ada pintu. Kalau saat itu tidak boleh, ini asbabun nuzul ayat yang akan saya bacakan. Pasti Nabi akan jawab, ya Thauban, kau tidak boleh lebih cinta kepada aku. Cinta saja sama Allah, cinta saja, sujud saja sama Allah, sholat saja 2 rakaat, utarakan cintamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang cinta kepada Allah wajib. Nabi diam. Nabi yang jawab siapa? Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fa'auhallah ilan nabi, Allah mewahyukan kepada Rasul. Kata Allah, mayuti'illah wa rasulah fa'ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Yang jawab Allah. Karena cinta berlebih kepada Nabi adalah satu ibadah kewajiban. Yang jawab apa Allah? Kata Allah, siapa orang yang taat sama Allah, taat sama Rasul, cinta sama Allah, cinta sama Nabi, akan dikumpulkan bersama para siddiqin, para syuhada, para orang soleh, dan akan bertetangga dengan baginda Nabi besar
besar Muhammad. Bu, paham ceritanya? Paham ceritanya? Jadi cinta mana? Cinta Nabi atau suami? Masih ada yang jawab Nabi, ada yang jawab dua-duanya, di belakang jawab takut suami. Cerita yang kedua untuk jawabannya Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Pada saat itu ya, pada saat itu kata Sayyidina Umar mengatakan, wahai Rasul, aku cinta kepadamu melebihi daripada segala-galanya illa nafsi. Pernah Sayyidina Umar mengatakan kecuali diri. Artinya dia cinta sama Nabi besar, tapi lebih besar cinta kepada dirinya saat itu. Apa kata Rasul? Ini asbabun nuzul daripada hadis, keluarnya hadis. Apa kata Nabi? Ya Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak sempurna, tidak sempurna gitu. Bahkan ada ulama yang mengatakan tidak beriman sehingga aku harus lebih ia cintai daripada dirinya, keluarganya, sanak saudaranya, istrinya, suaminya, bahkan daripada kedua orang tuanya. Assalamualaikum. Paham? Jadi Bu, cinta mana, Nabi atau suami? Kurang keras jawabannya, Nabi atau suami? Nabi atau suami? Kita tanya bapak-bapak. Biasanya bapak-bapak dendam itu. Pak, Pak, cinta mana, Nabi atau istri? Nabi atau istri? Ini baru benar. Nabi atau suami? Makanya ulama bikin maulid biar tahu derajatnya Rasul, biar tahu derajatnya baginda Nabi besar Muhammad. Tapi boleh atau tidak kita cinta suami, istri, orang tua? Wajib. Tapi tata caranya, jadikan cinta kita kepada suami, kepada orang tua adalah jembatan agar lebih tambah cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Lebih cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Salatullah salamullah ala Muhammad Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibin. Semuanya. Ini beliau sampai mengatakan perkataan yang sangat indah pelajar. Beliau mengatakan wasiratul Rasul sallallahu alaihi wasallam bi adabihi wa akhlaqihi wa hadithihi wa adatihi masyhuratan ghair majhula faqad tarakana 'alal mahajjatil bayda wal hadithiyati sabha lailuha kanahariha. Kata seorang imam besar, lihat, dengan adanya maulid Nabi, dengan adanya ulama kumpul-kumpul bersyukur atas kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Agar kita tahu sejarahnya Rasul, sejarahnya Nabi, lahirnya Nabi, ibadahnya Nabi, hadis perkataan Nabi, setiap hari kerjaan Rasul, masyhuratan ghair majhula, sangat terkenal. Tidak ada satu ulama pun yang menyembunyikan daripada sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau mengatakan fal khair kulluhu fil ittiba. Orang pengen sukses dunia dan akhirat, pengen hebat dunia dan akhirat, apa? Ittiba li Sayyidina Muhammad. Harus patuh, tunduk dan
mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Dan kalau fasyar, orang yang kongkol daripada kejahatan, mereka adalah orang yang jauh daripada jalannya Nabi. Perhatikan keluarga kita, anak-anak kita kenalkan nih, ada Nabi Muhammad. Jadikan Nabi Muhammad di dalam rumah tangga kita. Jangan jadikan rumah tangga kita orang yang tidak kenal Allah, orang yang tidak kenal Nabi. Mereka tidak nyelamatin kita di akhirat. Yang nyelamatin kita di akhirat Rasulullah. Yang nyelamatin kita di akhirat Rasulullah. Mana ayatnya? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Kira ada cahaya apa? Yang bagus. Daripada foto yang umpat-umpat ya. Lagi. Wow. Fotografer transit ini. Walau annahum idzalamu anfusahum. Nih, kalau ibu-ibu semuanya ngajarin anaknya lebih senang sama yang sesuatu yang tidak cinta kepada Allah. Gak ada yang bisa nyelamatin kita di akhirat. Gak ada yang bisa nyelamatin memberikan syafaat illa Rasulullah. Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya? Allah katakan walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha fastaghfara lahum rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Tadi kan saya tanya, banyak dosa atau banyak pahala? Dosa atau pahala? Nah, walau annahum idzalamu anfusahum, ini ayat. Nanti manusia di semua kita meninggal dunia berbondong-bondong, zalamu anfusahum, datang bawa dosa. Ini. Nanti di akhirat walau annahum idzalamu anfusahum, nanti manusia berbondong-bondong itu nanti bawa dosa, bawa amal buruk kita di akhirat. Cari siapa kita? Cari siapa kita di akhirat? Cari Allah atau cari Nabi Muhammad? Cari Allah atau cari Nabi Muhammad? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, fi'lul madi ja'u, manusia akan datang kata Allah kepadamu wahai kekasih. Allah yang bilang kepadamu wahai Muhammad. Manusia. Jadi makanya antum jangan khawatir. Taubat setaubat-taubatnya. Setelah kita taubat meninggal dunia, kita cari Nabi Muhammad. Walau annahum idzalamu anfusahum, nanti manusia berbondong-bondong mereka. Cari siapa? Cari ja'uka kata Allah. Cari engkau wahai kekasihku Muhammad. Cari Nabi Muhammad. Untuk apa kita cari Nabi Muhammad? Untuk apa kita cari Nabi kita, pimpinan kita, baginda Nabi besar Muhammad? Fastaghfiru ja'uka fastaghfirullah. Wahai Rasul, ini ayat. Tolong mintakan ampunkan kami kepada Allah. Cari Nabi. Makanya kalau orang bilang berwasilah itu tidak ada, bohong. Ayat yang mengatakan kita cari Nabi. Gak langsung kepada Allah, gak bisa. Allah mulia, gak bisa kita langsung tembus dengan dosa-dosa kita. Kita cari Nabi. Cari siapa? Nabi atau suami? Nabi atau suami? Cari Nabi. Nabi atau istri? Fastaghfara lahum rasul. Ketika manusia berbondong-bondong cari Nabi, kenapa? Wahai Rasul, kami banyak dosa, kami membawa dosa, tolong mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Farafa'a yadayhi syarif, Nabi angkat tangannya. Nabi enggak pilih dia Arab atau Indonesia, Nabi enggak pilih Jawa atau Sunda, siapapun mereka umatnya, Nabi angkat tangan. Fastaghfarallahumur rasul. Saat itu Nabi angkat tangan, minta kepada Allah, ya Allah, ampunkan aku punya umat. Maka ayat selanjutnya Allah katakan lawajadullaha tawwabar rahimah. Saat itu juga, detik itu juga, umat Nabi semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Beruntung atau tidak? Jadi kita mengadakan maulid untungnya buat kita atau buat Nabi? Buat kita atau buat Nabi? Kita bersalawat buat kita atau buat Nabi? Lihat ulama sampai dalam kitab An-Nasaih Diniyah, ini hadis sering dibaca, mungkin anak kecil sudah hafal ini hadis. Wa man shalla alayya marratan, orang yang bersalawat kepada aku satu kali dibalas berapa kali? Kurang jelas dibahas, dibalas berapa kali? Orang yang salawat kepada Nabi satu kali dibalas berapa kali? Yang balas siapa? Yang balas siapa? Allah ini maha mulia, maha agung. Mau balas salawat dari mulut kita yang kotor, kita yang banyak dosa, dengan sebab kita salawat dengan kekasihnya, Allah balas 10 kali. Ulama bilang jangankan 10 kali. Di dalam kitab tersebut Al-Mudabdik, ulama yang hebat mengatakan, mentafsirkan, dikatakan jangankan 10 kali, kita umur kita 1000 tahun, setiap hari bersolawat, tidak pernah bosan bersolawat, dalam catatan cuma sekali pernah dibalas Allah. Jangankan 1 kali, 10 kali terlalu mewah buat kita. 1 kali saja ribuan solawat kita, 1 kali pernah dibalas oleh Allah, cukup untuk modal kita mendapat ampunan dan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya 1 kali pernah salawat kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi kita ini mulia, muliakanlah kelahirannya, syukuri kelahirannya dengan salah satunya jalan mengikuti jalan Allah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad salatullah dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pelit kalau ada orang yang ngucapin nama Nabi, salawat. Ini enggak sudah dapat syafaat nanti di akhirat, berbondong-bondong cari Nabi, disebutkan nama Nabi. Woi Pak, diam. Makanya Nabi bilang orang yang paling pelit ya. Kalau udah Nabi bilang pelit banget ada orang yang paling pelit disebutkan nama aku tidak salawat kepada Rasul. Sallu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang enggak jawab pelit. Sallu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah salawat kita ini yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya masih ada waktu. Kesel nanya. Tutup jam berapa? Ditutup jam berapa? Subuh. Ya, yang gak jelas bayarannya subuh lagi. Subuh bukan modal, kontrak. Terakhir saya membahas rumus. Jadi orang yang merayakan maulid Nabi siapapun mereka harus punya rumus 3 ini. Bukan hanya salawat saja, tapi tidak punya rumus hidup. Saya salawat Nabi tapi nggak sholat, salah. Orang yang cinta Rasul dicintai apa yang dicintai Nabi. Nabi sholat, nggak pernah libur. Jadi jangan pernah ikuti ada ustaz atau dapat wangsit, oh hari ini kita libur. Kalau Jumat beda, kemarin ada masalah, besok zuhur libur. Belajar di mana nih? Mungkin sudah sampai akhirat balik lagi ya. Ada rumus 3 di dalam surah Muhammad ayat 2.
Allah katakan walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. Ini saya nggak nyium-nyium bau makanan, nggak ada makanan yang bau. Nggak ada bau asap-asap gitu. Bercanda. Tapi boleh dipikirin. Siap, Masya Allah. Kalau Ustaz Daud beres. Apa tadi? Dalam surah apa? Surah Muhammad ayat Allah katakan walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Bu, boleh tanya? Boleh tanya? Syarat yang pertama kata Allah iman. Apa yang pertama? Walladzina amanu, ini syarat orang yang cinta Nabi, cinta maulid Nabi, cinta kelahiran Nabi. Apa yang pertama? Ini rumus kehidupan dari hidup sampai meninggal dunia. Yang pertama adalah iman. Bu, Pak, mendingan. Mau masuk surga kan? Jadi kalau ada pilihan, Allah bilang ini sholat, bu, ini sholat, ini surga. Kata Allah sudah pilih, mau sholat dulu boleh, mau langsung surga dulu boleh. Pilih mana? Langsung atau sholat dulu? Hah? Sholat nanti gak keburu ketutup pintu. Langsung. Ini sholat, ini surga. Pilih mana? Langsung masuk surga atau sholat dulu? Langsung. Hah? Langsung. Kalau ada pilihan, oh saya sholat dulu baru masuk surga. Pokoknya pilih salah satu. Sholat dulu atau surga dulu? Langsung. Surga. Hah? Kan habis sholat ibadah nggak jadi masuk surga. Siapa yang jamin habis sholat langsung masuk surga? Jadi kalau ada pilihan dari Allah sudah yang mau masuk surga langsung boleh. Tapi kalau yang mau sholat sholat. Jadi surga dulu atau sholat dulu? Surga. Pilih mana, surga atau sholat? Surga. Surga. Surga atau sholat? Surga. Kata Rabi' bin Haytham, beliau mengatakan seandainya aku disuruh milih sama Allah surga sama sholat, aku pilih sholat. Tadi udah benar salah. Hah? Aku pilih sholat, kenapa? Di dalam sholat ada ridhonya Allah dan kecintaan Nabi. Tapi kalau masuk surga, ya emang hawa nafsu kita pengen surga. Kalau bisa maksiat mati masuk surga. Ya, tadi saya katakan kan banyak dosa kan? Banyak dosa nggak? Coba tanya, mau neraka atau surga? Hah? Jadi kalau disuruh milih seandainya sholat sama surga, milihnya tarang benar. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala syarat yang pertama adalah ini pertanyaan lagi, cukup atau tidak modal iman masuk surga? Ini cuma satu orang yang jawab, saya pulang. Kan Allah katakan rumus yang pertama adalah cukup atau tidak? Langsung masuk surga cukup atau tidak? Yakin? Jangan berubah ya kalau saya keluarin dalilnya. Ini ikuti. Nabi bilang satu titik keimanan bisa memasukkan orang ke surga. Jangan berubah ya. Ini hadis Nabi bilang ikuti, kertas putih dititikin kan gak kelihatan. Umat Nabi yang ada masih satu titik keimanannya bisa masuk. Jadi cukup atau tidak modal iman masuk surga? Hah?
Cukup atau tidak? Contoh misalnya, ini mesin apa tadi? Masih ada waktu ya? Pokoknya yang ngantuk ibu-ibu saya doain suaminya kawin lagi. Ya. Bapak-bapak yang ngantuk saya doain suami siapa tuh yang jawab? Misalnya orang lagi taraweh bulan puasa nih, kan ada pembatas antara laki-laki sama perempuan, betul ya? Namanya apa kalau kata Batak pembatasnya? Hijab, pagar, hordeng. Ini ada orangnya. Orang Batak bilangnya apa kalau pembatas? Hijab. Pagar. Hijab. Hijab. Ya, hordeng, hijab apalah. Ya. Bulan puasa kan biasa semarak dengan sholat tarawih. Betul ya? Di rumah, di masjid, majelis taklim semarak dengan sholat tarawih. Pakai hijab. Nah, hijab ini biasanya warnanya kayak baju bapak itu hijau. Ya. Nah, warna hijau hijab ini bulan puasa ramai berterbangan, bukan hanya di musola dan masjid. Warteg banyak. Betul ya? Warnanya sama, warna ini biar paham nih. Bulan puasa yang makan agamanya makan siang hari bulan puasa pakai hordeng hijab, di warteg warna hijau. Yang makan agamanya Tuhannya, nabinya, makan siang hari bulan Ramadan. Beriman? Belum saya. Beriman gak? Makan siang hari bulan Ramadan. Kebenaran dia orang Islam, agamanya, nabinya, Tuhannya, makan dia siang hari bulan Ramadan. Beriman gak? Beriman gak? Jadi kalau ditanyakan cukup atau tidak, orang modal iman langsung masuk surga, jawabannya tidak. Tanya orang yang ngaku iman, beriman gak? Tanya sholat gak? Enggak. Tapi yang penting pasti umat Nabi Muhammad pasti masuk. Yang taat, yang maksiat masuk surga. Yang taat, yang maksiat masuk. Cuman bedanya yang taat langsung, yang maksiat transit. Jadi tinggal pilih, ibu-ibu mau langsung atau transit? Langsung atau transit? Langsung atau transit? Jadi rumus yang pertama iman. Rumus yang kedua apa? Walladzina amanu wa amilus. Makanya harus dikategorikan, didabingkan dengan rumus yang kedua, beriman juga beramal soleh. Gak cukup hanya dengan modal iman, amal soleh, puasa, zakat, ibadah, sholat, amal kebaikan, setiap yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut amal soleh. Yang wajib, yang sunnah, amal soleh. Ngaku cinta Nabi, memuliakan Nabi, senang dengan maulid Nabi, harus dia beriman dan beramal. Yang ketiga, yang terakhir apa? Walladzina amanu wa amilus wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. Beriman, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, beramal soleh. Syarat yang ketiga, patuh, tunduk dan mengikuti baginda Nabi besar Muhammad. Nah, ini bukti dari keluar maulid ini. Kita bawa 3 hal. Keluar maulid ini, keluar daripada rumah Allah ini, habis mengadakan maulid Nabi, punya 3 rumus dalam rumah tangga kita. Iman kepada Allah, beramal soleh, ngikuti Nabi dari sekarang. Harus kita lakukan. Ini tanda-tanda orang yang cinta Allah, tanda-tanda orang yang mensyukuri kelahiran daripada baginda Nabi besar
Allah bilang inilah rumus yang benar. Ketika dia beramal soleh, ngikutin Nabi. Kan tadi ngaku banyak dosa, betul? Tadi ngaku banyak dosa, betul? Ketika dia beriman, beramal soleh, ngikutin Nabi, apa kata Allah ayat selanjutnya? Kafara anhum sayi'atihim wa aslaha balahum. Maka dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dosanya diampunkan, wa aslaha balahum, kehidupan dunia dan akhiratnya, rumah tangganya dimudahkan dan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan 3 rumus ini kita pulang ke rumah tangga kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah tangga kita. Mari kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan kita semua. Tundukkan kita punya kepala, khusyuk, hadir. Jarang kita berkumpul seperti ini. Kita tambahkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sebutkan dari hati yang paling dalam. Ayo tanamkan niat pulang dari rumah ini. Iman kita minta ditambahkan oleh Allah. Iman minta ditambahkan, beramal soleh yang bagus, ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirkan hati kita, sebutkan nama Allah, ikuti saya dengan satu persatu menyebutkan namanya yang mulia. Hadirkan semua hajat kita, hadirkan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan harapan keluar dari tempat ini dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sebutkan ya Allah, semuanya. Ya Allah. 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 Rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Masjid yang mulia ini kami meminta kepadamu. Kami berdoa dengan hati yang hadir. Kami kumpul saat ini mensyukuri atas kelahiran Nabi-Mu yang mulia ya Allah. Dengan meneriakan nama-Mu yang agung, nama-Mu yang indah, nama-Mu yang hebat. Maka kabulkan semua hajat-hajat kami ya Allah. Pandanglah wajah kami yang hadir ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Gugurkan dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau siksa kami dengan dosa-dosa kami ya Allah. Maghfiratuka awsa' min dzunubina ya Allah. Ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa kami ya Allah. Kasih sayangmu lebih luas dari dosa-dosa kami ya Allah. Rahmatmu lebih luas dari dosa-dosa kami ya Allah. Maka gugurkan dan ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Sebutkan semuanya ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ayo semua, biarkan di hati banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mendapatkan ampunan Allah, maka tempat kita neraka Allah. Diazab kita oleh Allah, disiksa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Siksaan di azab kubur sebelum siksaan yang terbesar di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dihimpit kita oleh tanah yang begitu sempit, dihancurkan kita oleh tanah tersebut dengan amal perbuatan kita, dosa-dosa kita kepada Allah. Maka dengan tempat maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nafas kita masih diberikan oleh Allah. Ini kesempatan yang diberikan oleh Allah agar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. 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 Terimalah taubat kami ya Allah.
Birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Hanya Engkau yang bisa mengampunkan dosa. Wahai umat, wahai hamba yang dimuliakan Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dengan sangat sayangnya Allah terhadap kita, Allah katakan, wahai hamba yang banyak dosa, lihat sayangnya Allah. Kata Allah, wahai hamba yang banyak dosa, wahai hamba yang banyak dosa, sini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, sini, jangan engkau putus asa dari rahmatku. Lihat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau putus asa dari rahmatku. Aku sayang kepada kalian. Bertaubat, kata Allah. Bertaubat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mengampunkan semua dosa. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Ya Allah, ampunkan dosa orang tua kami yang belum mau sholat, yang belum mau ibadah. Anak-anak kami yang belum mau sholat, yang belum mau ibadah. Berikan hidayah taufikmu ya Allah. Di antara kami, keluarga kami semuanya, karena dengan sebab dosa yang kami lakukan, maka nama-nama kami ada tertulis di neraka-Mu ya Allah. Nama anak kami, wajah yang lucu tersebut ada di pintu neraka-Mu ya Allah. Maka dengan berkah maulid Nabi, dengan berkah kami kumpul maulid Nabi, ya Allah, hapuskan nama anak kami, keluarga kami, nama kami semua hapuskan dari neraka-Mu. Tuliskan nama-nama kami ahli syurga-Mu ya Allah. Karena kami bermodal cinta kepadamu, cinta kepada Nabi-Mu. Mudahkan kami melakukan 3 rumus darimu ya Allah. Iman, beramal soleh, dan mengikuti Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mubarak alaihi wa ala. Dan terakhir, khusus kita doakan kedua orang tua kita. Ibu kita wajahnya Masya Allah terang, tapi mungkin selama hidup kita banyak kurang ajar. Belain istri, belain suami, belain anak-anak kita. Mungkin ibu kita masuk kamar nangis, kita nggak tahu. Ya Allah, jangan jadikan kami anak durhaka. Ampunkan dosa ibu kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah kami ya Allah. Ini keduanya sudah meninggal dunia, belum sempat berangkat haji. Kita jalan-jalan sama keluarga ibu kita nggak sempat. Maka ya Allah, bila kesempatan doa kami Kau kabulkan ya Allah. Peluklah ibu kami di kuburannya ya Allah. Peluklah ayah kami di akhirat ya Allah. Luaskan kuburannya ya Allah. Peluk dengan rahmat-Mu ya Allah. Peluk dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Berikan nikmat keduanya ya Allah. Terangi keduanya ya Allah. Jangan bikin gelap kuburan keduanya ya Allah. Di dunia sudah susah, jangan Kau bikin susah lagi keduanya ya Allah. Rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Berkahi ya Allah orang tua kami, berkahi kuburan kedua orang tua kami. Berikan rahmat di kuburan keduanya ya Allah. Ampunin dosa-dosa keduanya ya Allah. Walaupun belum sempat berangkat haji, berikan pahala haji ya Allah. Berikan pahala umrah ya Allah. Berikan pahala ziarah Nabi ya Allah. Dan mudahkan kedua orang tua kami masuk syurga-Mu ya Allah. Izinkan Nabi Muhammad memberikan syafaat buat keduanya ya Allah. Orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan panjang umur. Orang tua kami yang masih hidup panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan badan keduanya ya Allah. Dokter hanya perantara yang menyembuhkan Allah. Yakinkan yang menyembuhkan Allah. Sembuhkan kedua orang tua kami. Kuatkan keimanan keduanya. Izinkan kedua orang tua kami dan kami semua berangkat haji ya Allah.
Izinkan orang tua kami dan kami semua umroh ya Allah. Izinkan orang tua kami dan kami semua ya Allah ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum salawat kita talqin bersama la ilaha illallah semuanya. Waalaikumsalam.